Shalom, selamat pagi saudara, sahabat dan keluarga dimanapun saudara berada hari ini. Saya yakin dan percaya saudara dalam keadaan sehat dan sukacita. Boleh bangun dengan sehat, tubuh yang segar, mengawali pagi hari ini dengan sukacita dari Tuhan. Mari bersama-sama kembali dengan saya untuk kita boleh dengarkan firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan berbunyi, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Amin saudara-saudara. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita bekerja dalam satu perusahaan, lalu berjumpa dengan satu pimpinan yang sangat baik, yang sangat peduli dengan anggota-anggotanya, maka kita pasti menghormati dia. Waktu kita menghormati dia saudara-saudara, kita pasti berusaha untuk bekerja semaksimal mungkin. Saudara, kita pasti bekerja dengan taat dengan aturan dan disiplin yang berlaku di mana kita bekerja. Kenapa? Kita memiliki satu figur pimpinan yang bisa memberkati kita, yang bisa memperdulikan kita. Itu dengan sesama kita pasti memiliki potensi atau sikap menghormati. Lalu bagaimana dengan Tuhan kita? Nah, kualitas kita menghormati Tuhan itu lebih agung, lebih mulia dibanding dengan penghormatan kita kepada sesama. Saudara-saudara, Tuhan adalah Allah yang memberkati kita. Dia sumber kehidupan kita. Dia yang menentukan kita hari ini hidup atau tidak. Dia yang menentukan kita sehat atau sakit hari ini. Semua di dalam kendalinya Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan memberkati kita dengan kesehatan. Tuhan memberkati kita dengan perlindungannya. Saudara, kita boleh bangun di pagi hari ini dengan bantuan Tuhan sebenarnya. Saudara, kita boleh menghirup udara segar di pagi hari ini karena dengan kehendak Tuhan. Lalu waktu kita diberi kesehatan oleh Tuhan, waktu kita diberi perlindungan oleh Tuhan, saudara pasti bisa berpikir. Saudara bisa memikirkan rencana-rencana hari ini. Saudara, kalau kita bekerja, kita boleh sehat. Ketika kita sedang bekerja, kita dilindungi Tuhan, mara bahaya jauh dari antara kita. Kita mau pergi berangkat dari rumah kita ke tempat pekerjaan kita yang jauh, yang berjam-jam, Tuhan tolong kita. Semua itu karena anugerah Tuhan. Nah, waktu Tuhan berkati kita dengan kesehatan, saudara jangan lupa untuk menghormati Tuhan. Kalau di dalam kalimat atau kata di dalam ayat 9 dikatakan muliakanlah Tuhan. Saya memakai kalimat atau terjemahan lainnya, yaitu adalah menghormati. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan honor, bukan glorify, bukan worship, ya, bukan menyembah, tetapi menghormati. Saya lebih mengarahkan dan suka dengan kata menghormati. Bagaimanakah kita menghormati Tuhan dengan harta benda kita? Saudara perhatikan. Tuhan berikan kesehatan. Waktu kita kerja minggu demi minggu kita dapat upahnya. Akhir bulan kita dapat upah, lalu kita menabung, ya, bulan demi bulan kita menabung, tahun demi tahun. Uang tabungan kita itu kita pasti pergunakan dengan cara apa? Mungkin kita bisa beli rumah, kita bisa beli kendaraan, atau kita bisa membeli tanah. Semua pembelian kita itu kan hasil daripada pekerjaan kita. Nah, waktu kita dapat harta, Salomo katakan hormati Tuhan dengan hartamu. Jadi saudara, kita harus berpikir bahwa kita dapat mobil, kita dapat kereta, motor, ya, kita dapat rumah, kita dapat harta berhektar-hektar. Itu karena bantuan Tuhan. Waktu Tuhan kasih semua itu, orang Kristen harus belajar menghormati Tuhan. Waktu kita menghormati Tuhan, saudara-saudara, kita akan taat kepadanya. Kita akan disiplin kepada Tuhan. Karena apa? Dia sumber kehidupan kita. Kenapa? Kita sadar waktu kita beli kereta, beli mobil, dapat rumah, keluarga sehat, ya, pekerjaan lancar, kita dapat harta, kita sadar bahwa itu pemberian Tuhan. Maka ketika itu pemberian Tuhan,
kita harus tunduk kepada Dia. Saudara-saudara yang terkasih, Salomo berkata, hormati Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Nah ini, jadi waktu kita bekerja, kita dapat hasil, ini harus bisa berkorban. Salomo mengajarkan kita di pagi ini, orang Kristen harus belajar berkorban bagi Allah. Dengan apa? Persembahan. Nah ini, kalau berbicara persembahan ini sensitif sekali ya orang Kristen ya. Sikit-sikit uang, sikit-sikit uang. Ini bukan masalah sekedar uang. Harta benda tidak hanya sekedar uang. Tapi kehidupan kita juga ini berbicara anugerah Tuhan, harta benda. Jadi saudara-saudara, hasil pertama dari penghasilan kita berapa? Nah ini kita nominal-nominal nih ya. Oke ya, berapa? Waktu kita dapat, kata Tuhan, hormati Tuhan. Dengan cara apa? Berkorban. Ya, orang yang berkorban bagi Tuhan, baik di dalam pelayanan, dengan misi-misi ya. Dia berkorban di bidang sosial di gereja. Karena apa? Tuhan memberkati dia, maka dia harus berkorban bagi Allah melalui pelayanan-pelayanan. Dia sadar pemberiannya itu dari Tuhan, maka dia harus berikan, berkorban. Tidak hanya berkorban bagi gereja, tapi berkorban bagi keluarga, berkorban bagi sesama yang membutuhkan. Orang Kristen, kalau Tuhan berkati dia, tidak perlu pelit. Kenapa? Kita sudah percaya, ya sih, hari esok Tuhan akan berkati kita dengan melimpah lagi. Jadi saudara-saudara, di pagi hari ini mengajarkan kita yuk berkorban. Berikut, kita harus belajar di sini supaya kita mempergunakan berkat Tuhan itu dengan baik dan bijaksana. Kalau kita tahu ini pemberian Tuhan semua, maka kita harus tahu juga cara menggunakannya. Sehingga di ayat 10 dikatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah, bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini kan enak didengar saudara-saudara ya. Lalu ada orang Kristen yang kritis sekali. Saya sudah pelayanan, saya ikut pelayanan, saya orang gereja, saya aktif dan segala, saya sudah buat. Tapi kenapa di ayat 10 ini tidak saya dapat? Nah ini yang salah. Ini pemikiran yang masih memakai hal yang logika. Kita harus melihat ayat 9, ayat yang pertama saudara-saudara. Ya, bagaimanakah kita menjadikan ajaran Tuhan sebagai sesuatu yang paling penting? Ya, semua pengajaran Tuhan melalui Alkitab itu harus dilakukan dengan baik. Oke, lalu kita menghormati Tuhan, kembali kepada ayat 9. Di ayat 10 ini akan diterima oleh kita anak-anak Tuhan. Jadi waktu kita menghormati Tuhan, kita aktif pelayanan, kita kasih berkorban bagi gereja, ya, kita kasih persembahan, kita membantu orang miskin. Gak sekedar langsung lumbung-lumbung kita, dompet-dompet kita terisi langsung, enggak juga. Tapi kita diajarkan untuk bekerja. Ya, orang yang menghormati Tuhan dengan harta bendanya adalah orang yang rajin. Kalau tidak rajin, bagaimana kita bisa menghormati Tuhan dengan harta benda kita? Jadi saudara-saudara, di pagi hari ini mari belajar dari firman Tuhan, bagaimana kita menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan dengan harta kita. Jangan kita memuliakan harta benda kita seperti Tuhan. Nah ini yang salah. Ya, berarti kita mendewakan harta lebih daripada Tuhan. Tetapi mari kita memuliakan Tuhan, kita hormati Tuhan dengan segala pemberian Tuhan bagi kita. Melalui pelayanan di gereja, dengan kita berkorban, dengan kita menggunakan harta benda, semua pemberian Tuhan dengan bijaksana, dengan kita rajin gigih untuk menjadi saluran berkat bagi orang, maka saudara percayalah ayat 10 akan diterima oleh anak-anak Tuhan dan kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita dalam firman Tuhan di pagi hari ini yang meneguhkan iman kita kembali. Mari kita bersama-sama untuk kita semakin giat, tetap menghormati Tuhan di dalam segala pemberian Tuhan bagi kita sepanjang hari. Yakinlah Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Waktu kita berangkat dari rumah, ingat, percayalah, kedisiplinan kita, ketaatan kita kepada Dia, Tuhan kita itu, akan membuat kita semakin hidup di dalam kebenaran. Terima kasih untuk kesediaan saudara di pagi hari ini. Sampai jumpa di hari esok jika Tuhan memberi kesehatan. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan memberkati. Shalom.